Shalom saudara sekalian. Kebenaran kali ini kita akan belajar tentang pengampunan. Di zaman Tuhan Yesus, Rasul Petrus pernah bertanya kepada Tuhan. Sebenarnya ini tidak hanya bertanya. Ada kemungkinan Rasul Petrus ingin membanggakan diri. Coba kita lihat kisahnya ya. Matius 18 dari ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali?" Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa di zaman itu mengampuni itu maksimum adalah 3 kali. Menurut Taurat. Nah, Petrus sudah melebihkan 7 kalikah Tuhan? Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini sebenarnya bukan soal angkanya Bapak Ibu. Tuhan ingin mengajarkan bahwa mengampuni itu jangan dibatasi. Hanya 3 kali, 7 kali gitu. Selama orang itu mau bertobat, sungguh-sungguh, kita harus mengampuninya. Sebab Tuhan pikiran dan perasaannya seperti itu. Siapapun kita, dosanya apapun, selama kita datang lagi kepada Tuhan minta ampun, pasti diampuni. Tapi ingat, jangan buat dosa lagi. Beda dengan orang yang sengaja. Ada orang yang sengaja bicara sama saya, "Kalau gitu saya berbuat dosa terus Pak. Terus minta ampun lagi." Tuhan akan tahu rencanamu. Kamu gak bakalan diampuni. Karena kau merencanakan berbuat dosa terus. Oleh sebab itu, karena Tuhan selalu mengampuni kita, kita pun harus mengampuni yang bersalah kepada kita. Kalau kita ingin mengenakan pikiran perasaan Kristus. Dunia ini kacau karena dendam seseorang. Kalau seseorang dendam itu rusak rohnya, pikirannya, jiwanya. Ia menjadi jahat meskipun ia di pihak yang tidak salah. Tapi akhirnya ia menjadi jahat juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus dalam Matius mengajarkan tentang pengampunan ini begini. Oleh sebab itu kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Matius 5 ayat 48 maksud saya. Jadi kita semua harus sempurna. Bagaimana cara sempurnanya? Seperti Bapa di surga selalu mengampuni orang yang bersalah. Asal minta ampun, asal bertobat. Amin ya. Ini seringkali dibaca orang tetapi tidak dipahami atau dihayati benar-benar. Bahwa kita bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dalam hal pengampunan, kita harus mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Orang yang tidak mengampuni sesamanya, tidak akan diampuni oleh Bapa di surga. Amin ya. Oleh sebab itu apapun masalah saudara, apapun kekesalan hati saudara, lepaskan. Mari kita lepaskan pengampunan terhadap semua orang. Amin. Saya percaya kebenaran ini boleh membuka wawasan kita. Agar kita tidak kekeh untuk dendam terhadap sesama. Tapi mengenakan pikiran perasaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.